Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Maida. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek event yang telah kami buat yang berjudul Nusantara Kultur Expo. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Abid Ramadan dengan NIM V1320002. Saya Abdul Aziz dengan NIM V1320001. Saya Dibarani Asyari dengan NIM V1320020. Saya Devi Ramadian dengan NIM V1320021. Saya Intan Kurniawati dengan NIM V1320041. Saya Nabila Aurel Rifanda dengan NIM V1320062. Teman saya Mahendra Krisna Payumukti dengan NIM V1320052. Saya Redita Cahya Pramita dengan NIM V1320070. Next, langsung masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya selaku project manager yang akan menjelaskan mengenai project yang telah kami buat. Untuk yang pembahasan soal pertama sendiri mengenai define what is the type of the project. Untuk tipe project yang kami buat itu sendiri yaitu event, dan untuk nama event yang kami buat itu Nusantara Kultur Expo. Untuk tema yang kami angkat yaitu pagelaran budaya, dan untuk program kegiatannya itu berbentuk serangkaian acara. Yang pertama itu Karnaval Pakaian Adat Nusantara, yang kedua Pameran Wastra Nusantara, dan yang ketiga Nusantara Musik Konser. Di mana untuk rangkaian acara tersebut, yang pertama itu diadakan sebuah Karnaval Pakaian Adat Nusantara guna untuk menarik minat masyarakat, terutama bagi kalangan muda yang sekarang minatnya sudah menurun, sehingga sewaktu karnaval tersebut kita juga bisa melakukan flyering guna menarik awareness masyarakat untuk mengunjungi pameran Wastra Nusantara yang kita adakan. Untuk yang ketiga ada Nusantara Project Concert, di mana puncak acara tersebut itu memadukan antara musik tradisional dengan guestar yang sekarang yang diminati oleh generasi muda. Karena tanpa adanya kolaps dengan generasi muda, biasanya kalangan muda itu cenderung lebih cepat bosan ketika melihat suatu penampilan musik yang berbaur tradisional. Next. Oke, yang kedua, what is the reason and the root cause? Mengapa kita mengangkat event tersebut? Karena Indonesia sendiri itu memiliki beragam kebudayaan, mulai dari rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian tradisional, alat musik, lagu tradisional, dan masih banyak lagi. Namun, di era sekarang ini keberadaan budaya tersebut mulai dilupakan dikarenakan generasi muda cenderung mengikuti kebudayaan barat atau westernisasi. Hal ini dibuktikan saat terdapat pagelaran kesenian Indonesia, antusiasme dari masyarakat cenderung berkurang. Jika hal ini terus terjadi dan tidak ada usaha untuk mempertahankan kebudayaan, maka budaya Indonesia akan luntur. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengembangkan kebudayaan Nusantara menjadi lebih menarik adalah dengan menyelenggarakan expo tentang budaya Nusantara agar generasi muda terus melestarikan dan lebih mengetahui budaya Nusantara yang kita miliki saat ini. Next. Untuk poin soal yang ketiga, yaitu define the goal of the project specifically by using smart criteria. Untuk yang pertama yaitu spesifik.
yaitu kita menggunakan prinsip 5W1H, yang mana yang pertama itu wow, siapa yang menjadi target dalam event ini. Tentu yang menjadi target dalam event ini adalah dari masyarakat umum, terutama ditujukan kepada generasi muda. Terus yang kedua, when, kapan pelaksanaan event ini dilakukan. Event ini dilakukan pada tanggal 19, 20, 21 Agustus 2022 untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, where, di mana event ini berlangsung. Event ini berlangsung di Decolomadu, dan untuk karnavalnya sendiri diadakan di Jalan Slamet Riyadi. Yang keempat, buat apa yang menjadi daya tarik pengunjung. Tentu kita melakukan usaha untuk menarik daya minat pengunjung dengan cara melakukan karnaval itu tadi. Terus yang kelima, why. Kenapa acara ini dilaksanakan? Karena untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus dan agar generasi muda lebih melestarikan lagi kebudayaan Nusantara. Yang terakhir, how. Kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti sponsor, pemkot, vendor, UMKM, dan lain sebagainya guna menunjang keberlangsungan acara yang kita lakukan. Next. Yang kedua yaitu measurable, yaitu dalam proses penyelenggaraan event Nusantara Culture Expo ini tentunya kami juga membuat planning agar event ini dapat menjadi kesan yang baik bagi para pengunjung. Selain itu, kami juga menargetkan minimal 500 orang yang mengunjungi pameran pada hari kedua dan ketiga, dan sewaktu puncak acara yaitu closing ceremony-nya, yaitu kita menargetkan minimal 1.500 pada acara Nusantara Musik Konser tersebut. Yang ketiga yaitu attainable. Tujuan utama dari pelaksanaan event ini adalah mengajak para masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal ragam kebudayaan Nusantara dengan mengadakan berbagai rangkaian acara yang mengusung tema pagelaran budaya. Next. Yang keempat yaitu relevan. Event yang kami gelar ini bekerjasama dengan menjadikan Kemenkraf dan Batik Keris sebagai sponsor utama, karena dua sponsor tersebut bersangkutan dengan pagelaran yang akan kami selenggarakan. Yang terakhir yaitu time bound. Dalam proses perencanaan, event ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan sebelum event ini berlangsung. Karena ketika proses administrasi dan perizinan ini membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga dari kami juga berusaha berpikir secara matang guna membuat planning agar event yang kami jalankan ini berjalan dengan lancar. Next. Nah, untuk sponsor yang kami gunakan, yang kami ajak kerjasama, yaitu ada Kemenparekraf dan Batik Keris. Yang pertama ada Kemenparekraf. Mengapa kita kerjasama dengan Kemenparekraf? Karena event atau acara kami ini modelnya sebuah serangkaian acara yang mana di puncaknya tersebut ditutup dengan tradisional musik konser yang mengusung tema musik tradisional, sehingga hal tersebut juga bertujuan dan bersangkut pautan dengan visi misi dari Kemenparekraf. Terus yang kedua, kami menggunakan sponsor Batik Keris. Mengapa demikian? Karena pada serangkaian acara yang kami buat, yaitu pada karnival, tentunya Batik Keris juga sangat berpengaruh dalam memberikan sebuah
sebuah gambaran atau sebuah ciri khas dari Solo sendiri, yang mana batik keris ini bisa memberikan pertunjukan fashion sewaktu karnaval itu berlangsung. Next. Oke, selanjutnya berikut ada struktur organisasi dari event yang kami buat. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai project manager, yang mana sebagai owner juga dari event ini. Dan yang kedua ada event manager, yaitu dipegang oleh Redita, yang mana event manager ini bertugas untuk memimpin berjalannya proyek dan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan event mulai dari perencanaan hingga event selesai. Selanjutnya masuk ke setiap divisi. Yang pertama itu talent officer, yaitu dijabat oleh Intan Kurniawati, yang mana tugasnya itu menaungi pekerjaan yang berhubungan dengan talent, artis, pengisi acara, mulai negosiasi waktu, honor, hingga pembuatan MOU sampai pada kebutuhan artis saat pentas, transportasi, konsumsi, akomodasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada public relation yang dijabat oleh Abdul Aziz, yang bertugas sebagai penghubung antara klien sebagai sponsor, penyalur dana kepada show director, dan project officer. Yang ketiga ada field officer yang dijabat oleh Devi Ramadian, yaitu tugasnya menangani persiapan venue, promosi, perizinan dan keamanan, konsumsi, pengadaan perlengkapan, keuangan, kesekretariatan, dan sebagainya. Yang keempat ada show officer, yaitu dijabat oleh Nabila Aurel, yang bertanggung jawab terhadap kualitas sajian acara, baik dari segi artistik maupun kenyamanan audiens. Yang keempat ada art director yang dijabat oleh Deva Ratna, yang bertugas untuk permasalahan artistik seperti tampilan panggung, dekorasi, dan efek-efek lainnya yang berhubungan dengan estetika. Dan yang terakhir yaitu stage manager dijabat oleh Mahendra Krishna, yaitu bertanggung jawab terhadap kelancaran acara, dan stage manager ini akan mengatur kemunculan talent sesuai rundown dan mengendalikan waktu tampil. Nah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek Nusantara Culture Expo yang kami buat. Apabila ada salah kata atau penyampaian dalam presentasi, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.